gejolak ekonomi global bisa saja menggoyahkan dan mengguncangkan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi resesi. Bloomberg tetap saja memasukkan Indonesia dalam kategori probabilitas dilanda resesi. Kepanikan itu justru akan membuat situasi menjadi tidak terkendali dan memperparah resesi. Indonesia akan resesi. Banyak kalangan ekonomi kita meyakini Indonesia akan terbebas dari belenggu resesi. Apa indikasinya? Menurut survei Bloomberg pada bulan Juli tahun ini, 2022, kemungkinan atau probabilitas Indonesia akan krisis ekonomi amat sangat kecil, yaitu hanya 3%. Karena parameter negara yang dianggap akan mengalami resesi itu ukurannya setidak-tidaknya 70%. Dan dari hasil survei Bloomberg tadi, hanya Pakistanlah tingkat probabilitasnya di atas 70%, yaitu 85%. Itu artinya Pakistan sudah dikategorikan mengalami resesi. Bloomberg tetap saja memasukkan Indonesia dalam kategori probabilitas dilanda resesi bersama 14 negara lainnya. Biarpun begitu, nggak perlu cemas, tenang-tenang saja. Karena apa? Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia menegaskan Indonesia tidak terindikasi resesi. Lembaga ini memproyeksikan akhir tahun ini Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sampai 5,9%. Nggak resesi dong. Henry Saparini, pendiri Center of Reform on Economics atau CORE, peluang Indonesia mengalami resesi tetap saja ada. Nah loh, karena apa? Gejolak ekonomi global bisa saja menggoyahkan dan mengguncangkan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi resesi. Kawanku, sekarang mari kita coba memahami apa artinya resesi. Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan yang berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Maka, bila mengacu pada pengertian ini saja, saat ini rasanya Indonesia masih aman kok dan terbebas dari resesi. Aktivitas ekonomi masih berjalan dengan normal. Jalan-jalan di kota besar dipenuhi aktivitas dan mobilitas masyarakat untuk bekerja. Bahkan, masih banyak pula masyarakat yang dapat menikmati berwisata ria atau melancong. Sekalipun Indonesia berpeluang sangat kecil mengalami resesi, kalangan ekonomi kita tetap mewanti-wanti agar kita tetap waspada dan berhati-hati. Supaya apa? Supaya tidak jatuh terkena resesi. Waspadalah, tetapi tidak perlu panik. Karena kepanikan itu justru akan membuat situasi menjadi tidak terkendali dan memperparah resesi. Sebentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi supaya akan mendapatkan notif video kami yang terbaru. Kembali membahas masalah resesi. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya tidak mengalami resesi. Setidaknya di dalam keluarga kita, lingkup terkecil dari sebuah negara, yaitu 1. Hindari kegiatan ekonomi yang berlebihan.
kegiatan konsumtif yang berlebihan, supaya dana cadangan atau tabungan tetap tersedia. Artinya apa? Kita perlu menyiapkan dana darurat bila terkena PHK misalnya. Dan yang lebih penting lagi, perlu biaya pengobatan bila tiba-tiba salah satu anggota keluarga kita jatuh sakit. Yang kedua, berusaha melunasi utang yang masih ada. Utang tuh. Dan hindari membuat utang baru. Nah, apalagi itu? Apalagi utangnya berbunga tinggi. Keberapa nih sekarang? Tiga. Hindari membeli barang yang sifatnya sekunder. Seperti mobil baru, rumah baru, perhiasan, barang-barang elektronik. Keempat, sebisa mungkin memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Misalnya menanam tanaman di halaman rumah kita sendiri. Apa tuh istilahnya? Sistem hidroponik. Yang kelima, sebisa mungkin meningkatkan penghasilan sekecil apapun. Misalnya, jualan makanan sendiri. Keenam, bila masih mempunyai dana yang tersedia, tingkatkan keterampilan kita. Supaya memberi peluang mendapat penghasilan baru. Ketujuh, menumbuhkan solidaritas sosial, saling tolong-menolong. Misalnya dengan membeli barang dagangan makanan teman, saudara, tetangga, dan yang penting juga membeli barang produk dalam negeri dibanding membeli barang impor. Kedelapan, mengaktifkan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan terkecil, di RT RW, bila ada warga yang membutuhkan bantuan karena terdampak resesi. Saling tolong-menolong itu perlu. 9. Sering-sering membaca berita ekonomi, supaya semakin memahami masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Itulah, kawan-kawan, beberapa tips dan kiat agar kita dan Indonesia tidak mengalami resesi. Karena hidup kita itu masih panjang. Meskipun peluang resesi kita cuma 3%, kita harus tetap waspada. Bila saja terjadi beberapa negara mengalami resesi, bukan tidak mungkin negara lain, termasuk Indonesia, akan terimbas oleh resesi itu. Karena kita hidup di era globalisasi, semua yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Gimana? Ada pendapat lain? Silahkan komen di bawah ini. Wassalam.